Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah alat keuangan yang keren banget. Namanya Sukuk Negara. Dan kita akan lihat gimana dampaknya yang benar-benar mengubah perekonomian Indonesia. Ini tuh kayak cerita tentang gimana sebuah ide, satu ide aja, bisa mengubah nasib fiskal sebuah negara. Kita mulai dari sini nih, dari sebuah pernyataan yang wow, kuat banget. Bayangin deh momennya, sebuah negara yang tadinya bergantung banget sama pinjaman internasional, sekarang malah bisa lunasin utangnya ke IMF. Ini bukan cuma soal bayar utang ya, ini tuh kayak sebuah deklarasi kemerdekaan finansial. Nah, pertanyaannya kan jadi gini, gimana caranya sebuah instrumen keuangan yang namanya kedengaran asing, sukuk, bisa jadi kunci dari pencapaian yang bersejarah ini? Yuk, kita bongkar misterinya bareng-bareng. Oke, sekarang saatnya kenalan sama pahlawan utama di cerita kita, Sukuk Negara. Jadi, apa sih sebenarnya instrumen ini dan apa yang bikin dia beda dan istimewa banget? Oke, jadi poin kuncinya tuh ini. Sukuk itu bukan surat utang, ini penting banget buat dipahami. Waktu Anda beli sukuk, Anda itu nggak lagi minjemin duit ke negara. Tapi Anda sebetulnya lagi beli sebagian kecil kepemilikan atas aset yang beneran ada. Contohnya, ya sepotong jalan tol, gedung, atau proyek-proyek infrastruktur lainnya. Ini pergeseran yang fundamental banget loh, dari konsep utang jadi konsep kepemilikan. Nah, ini dia nih yang menarik banget kalau kita bandingin. Kalau obligasi biasa kan, intinya janji bayar utang plus bunga. Simple kan? Tapi sukuk, beda. Imbal hasilnya itu datang dari keuntungan aset yang jadi dasarnya. Terus, dananya juga harus dipakai buat proyek-proyek yang spesifik, yang produktif, dan etis. Jadi ini bukan sekedar alat buat cari duit, tapi juga alat buat membangun negara. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini jadi kenyataan. Hasilnya gimana? Riset menunjukkan kalau Sukuk Negara itu punya dua dampak utama yang luar biasa banget buat ekonomi Indonesia. Dan analisisnya ini bukan cuma teori doang loh. Ini berdasarkan data kuantitatif yang solid. Datanya ini seolah-olah cerita sendiri tentang gimana sukuk itu bekerja dengan dua cara yang saling bantu. Satu sisi, dia nambal bolongnya anggaran, di sisi lain, dia juga nyalain mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, lihat angka ini. Mungkin kelihatannya teknis banget ya, tapi ini inti dari bagian pertama cerita kita. Angka ini tuh nunjukin hubungan negatif yang signifikan. Artinya apa? Sederhana banget. Tiap kali pemerintah nerbitin lebih banyak sukuk, defisit anggaran negara justru turun. Ini bukti matematisnya kalau sukuk itu emang beneran efektif buat nutupin kekurangan anggaran. Dan ini dia bagian kedua dari ceritanya. Angka positif ini artinya semakin banyak sukuk yang terbit, pertumbuhan PDB kita juga ikut naik secara signifikan. Jadi sukuk itu nggak cuma nutupin defisit, tapi juga aktif banget mendorong roda ekonomi. Ini situasi yang win-win banget dan jarang loh ada di kebijakan fiskal. Kutipan dari Kemenkeu ini ngejelasin mekanismenya dengan pas banget. Duit yang kekumpul dari sukuk itu nggak ngendap gitu aja di kas negara. Nggak, duitnya itu langsung dialirkan ke proyek-proyek yang beneran ada. Jalan, jembatan, bandara, infrastruktur yang kita lihat dan pakai tiap hari, itu banyak loh yang didanai pakai instrumen ini. Makanya bisa mempercepat pembangunan secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam nih dari riset ini. Ternyata, ada satu faktor rahasia yang bikin semua sistem ini jadi makin jago lagi. Faktor itu namanya likuiditas pasar. Yuk kita bedah, apa sih artinya ini? Jadi, likuiditas itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin pasar yang liquid itu kayak pasar yang rame banget, di mana Anda bisa gampang jual atau beli sukuk kapan aja. Nah, pasar yang nggak liquid itu sebaliknya, sepi, susah nyari pembeli atau penjual. Ternyata tingkat keramaian pasar ini penting banget perannya. Oke, coba kita susun model dari riset ini ya, pelan-pelan, biar kita bisa lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung. Nah, semuanya itu dimulai dari sini, penerbitan sukuk. Anggap aja ini tombol startnya, titik awal yang bikin semuanya bergerak. Terus dampak langsungnya kemana? Ya seperti yang udah kita bahas tadi, langsung ke defisit APBN. Makin banyak sukuk yang terbit, defisitnya makin kecil. Hubungan sebab akibatnya jelas banget di sini. Nah, disinilah si faktor rahasia tadi masuk, likuiditas pasar. Dia bukan penyebab langsungnya, tapi perannya itu sebagai amplifier atau penguat. Coba dibayangin gini, kalau penerbitan sukuk itu mesin mobilnya, nah likuiditas pasar itu bensinnya yang oktan tinggi. Dia nggak nyalain mesinnya, tapi dia bikin mesin itu kerjanya jadi jauh lebih bertenaga dan efisien. Dan ini dia kesimpulan pentingnya. Waktu pasar sukuk itu ramai dan aktif, kemampuannya buat menambal defisit jadi jauh lebih efisien. Kenapa bisa gitu? Ya karena investor jadi lebih pede buat investasi kalau mereka tahu asetnya gampang dijual lagi nanti. Ini pada akhirnya bikin biaya penerbitan sukuk buat pemerintah jadi lebih murah. Tapi ya itu, seperti kata OJK,
Justru menciptakan likuiditas inilah tantangan terbesarnya. Walaupun perannya krusial banget, membangun pasar yang dalam dan liquid itu masih jadi PR besar buat para pembuat kebijakan kita di Indonesia. Oke, setelah kita paham cara kerjanya, sekarang coba kita lihat ke depan. Jadi apa nih artinya semua ini buat kita? Dan gimana masa depan instrumen keuangan yang canggih ini? Nah, dari riset ini ada beberapa rekomendasi kebijakan yang jelas banget. Intinya sih, terus kembangkan pasarnya biar makin dalam dan beragam. Terus berinovasi, misalnya dengan produk baru kayak sukuk hijau buat proyek-proyek lingkungan. Edukasi juga harus digenjot, dan yang paling penting, jadikan sukuk ini bagian inti dari kebijakan keuangan negara. Terutama buat apa? Ya buat biayain lebih banyak lagi proyek infrastruktur yang strategis. Jadi, apa nih yang bisa kita petik dari semua ini? Kisah sukses sukuk di Indonesia ini ternyata bukan cuma cerita buat kita-kita aja loh. Ini bisa jadi studi kasus yang kuat, sebuah model buat negara lain di seluruh dunia, tentang gimana sih caranya bikin sistem pembiayaan negara yang mandiri, produktif, dan juga berkelanjutan. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Di dunia yang lagi pusing cari cara buat membangun tanpa harus ngutang terus-terusan, kira-kira model pembiayaan yang nyambung langsung ke aset beneran kayak suku ini bisa jadi jawabannya nggak ya? Siapa tahu. Masa depan keuangan global ternyata sedikit lebih syariah.